Penyisihan 8 kota Olimpiade Jaringan Mikrotik ABJI 2019 sudah selesai. Kami sudah keliling ke 8 kota, mulai dari Jogja, Padang, Makassar, Balikpapan, Surabaya, Jakarta, Lampung, dan Bandung. Seolah mungkin gampang ya menyelenggarakan 8 kota itu, tapi video kali ini akan bercerita mengenai apa yang kami lakukan dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman yang ada di lapangan. Simak video ini. Perkenalkan, saya Desi. Di Olimpiade Jaringan ini saya sebagai administrasi. Saya Debio, saya bertugas sebagai road manager dan saya harus bisa memastikan segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional bisa berjalan dengan baik selama event ini. Saya Irwan, ini membantu untuk mempersiapkan semuanya, baik untuk persiapan logistik. Saya Pujo, mempunyai tugas menjadi salah satu tim untuk pembuatan soal. Halo, nama saya Novan. Peran saya kali ini adalah sebagai tim juri dan juga tim pembuat soal. Halo, saya Farid. Saya bertugas untuk menangani sosial media dalam acara Olimpiade Jaringan ini. Saya Bobby. Di sini saya mengatur audio dan multimedia. Halo, perkenalan saya Febri. Acara ini saya ditugaskan sebagai videographer. Halo, saya Bagas. Saya bertugas sebagai videographer dan video editor. Persiapan Olimpiade ini sudah kami lakukan jauh-jauh hari sebelumnya karena tidak mungkin langsung acara. Kami mulai jauh-jauh hari sebelumnya dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang juga mendukung acara ini. Ada ABJI, ada kementerian, dan ada beberapa sponsor lain, teman-teman dari Bisnet, teman-teman dari Kompas.com. Ya. Kemudian juga yang paling krusial penting adalah pendaftaran, karena pendaftaran inilah yang akan memulai rangkaian acara ini. Untuk tim yang mengawal pendaftaran juga sebetulnya tidak mudah. Kenapa? Karena kami harus mengejar-ngejar sekolah yang mendaftarkan diri. Sayalah yang selama ini menghubungi Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali bahwa untuk tidak tertinggal semua datanya, untuk tidak datang terlambat, itu saya. Dan tim yang mengawal pendaftaran ini harus memastikan semua sekolah yang mendaftarkan diri harus melengkapi berkas-berkas pendaftarannya pada saat yang ditentukan, sehingga sah untuk jadi peserta. Kemudian juga menjelang hari H, kami telepon lagi satu-satu tiap sekolah, kami kirimi WA lagi untuk mengingatkan kapan tanggal penyisihannya, dan itu banyak yang lupa juga loh sebenarnya tanggalnya. Jadi ada yang lupa, oh ternyata tanggal sekian ya gitu. Bayangkan saja di kota Jakarta sendiri ya, ada 115 peserta, itu saya hubungi semuanya. Dan itu memang tidak bisa memakan waktu sehari saja, kurang lebih 2 hari dengan 115 peserta itu. Yang lucunya ada yang peserta yang memang benar-benar guru pendampingnya itu lupa bahwasanya tinggal 2 hari ke depan itu untuk penyisihan akan berlangsung seperti itu. Dan di situ juga saya ikut sedih juga kalau ada peserta yang batal, tidak bisa menghadiri dikarenakan ada kendala kendaraan ataupun yang lain sebagainya. Padahal saya juga sudah berusaha untuk mengingatkan kembali dan juga berusaha untuk ingin dari peserta tersebut ikut, seperti itu. Salah satu tantangan yang juga kami harus hadapi untuk menyelenggarakan acara ini adalah masalah transportasi. Kenapa? Karena penyisihan ini diselenggarakan di 8 kota yang berbeda, sehingga kami harus lakukan dengan cepat sekali. Dalam 3 minggu kami harus hadir di 8 kota. Nah, ini menuntut planning yang sangat rapi. Minggu pertama kita 2 kota, minggu kedua kita 3 kota, minggu ketiga kita menghabiskan 3 kota. Biasanya kami akan datang ke lokasi itu H-1, hari H, dan kita harus melanjutkan ke kota selanjutnya H+1. Masalahnya adalah di masa-masa akhir ini ternyata jadwal pesawat itu banyak yang hilang, banyak yang berkurang. Ada kalanya jadwal penerbangan tidak sinkron dengan acara kami, sehingga setelah acara selesai kami harus segera pindah atau terbang ke kota selanjutnya. Misalnya kayak di Padang, ya, di Padang ini satu case khusus, pesawat yang sudah kami pesan jam 6 ternyata maju jam 4. Ya. Sehingga apa? Sehingga kami harus bisa menyelesaikan acara di Padang itu sangat cepat, ya, tanpa mengurangi esensi penyelenggaraan acara. Nah, hal ini yang membuat kita harus on time dalam pelaksanaannya.
Jadi kita harus cepat beres-beres dan harus menuju ke airport untuk ke kota selanjutnya. Kemudian juga ada beberapa jadwal lain seperti di Bandung, kemudian juga di Surabaya. Kami harus balik hari itu juga, malam itu juga. Karena pesawatnya malam hari, jam 6, jam 7 malam. Jadi harus terbang malam harinya. Jadi selesai kami langsung terbang. Di minggu terakhir ada 3 kota yang jadwal penerbangannya tidak sesuai dengan target kita. Jadi kita memodifikasi melalui jalur darat, yaitu di Jakarta, Lampung, dan Bandung. Sementara itu, di setiap babak penyisian saya juga mempunyai tugas melakukan registrasi ulang. Jadi teman-teman yang kemarin bermasalah pasti registrasi ulangnya ada di meja saya. Saya mengganti nama peserta, mengganti nama pendamping. Ada hal yang sangat menarik adalah saya harus mengganti semua sertifikat. Sertifikat diganti baru, ID card peserta diganti baru. Di setiap kota kami mempunyai skenario yang berbeda-beda. Dan skenario itu tergantung dari jumlah peserta, lokasi, dan tentunya dengan jadwal pesawat. Karena meleset dari skenario yang ada, jadwal pesawat kita bisa meleset karena pasti acaranya bisa molor. Karena kami dalam event ini kami dituntut tepat waktu dalam hal pelaksanaan. Salah satu tantangan penyelenggaraan acara ini juga masalah logistik. Karena pesertanya banyak juga membutuhkan logistik yang cukup banyak. Misalnya ada 523 peserta. Berarti apa? Kita butuh sekitar 1.500-1.600 kaos untuk seluruh peserta, belum panitia ya. Juga ada router, kami persiapkan sejumlah router untuk peserta dan juga untuk hadiah dan juga untuk host. Ya. Itu harus disiapkan secara detail, kan ada 8 kota nih, jadi harus disiapkan secara matang untuk setiap kotanya. Nah, barang yang harus dibawa tidak boleh berlebih dan juga tidak harus kurang, tapi tetap ada cadangan untuk setiap lokasi. Kami harus mengirimkan logistik ke 8 kota agar saat dari tim yang berangkat nanti sudah siap di lapangan. Kita harus menghitung waktu saat kita pemberangkatan barang juga sampai tibanya di lokasi. Kemudian hal yang tidak kalah sulit adalah masalah perlengkapan. Perlengkapan ini adalah alat-alat yang harus kami bawa keliling bergilir dari kota yang satu ke kota yang lain. Sehingga peralatan ini juga harus bisa di-packing dengan ringkas, dengan mudah, dengan simpel dan cepat. Jadi tantangan saya di sini, saya harus menyesuaikan dengan peralatan yang saya bawa dengan peralatan yang ada di lokasi. Jadi di setiap lokasi itu kondisinya berbeda-beda, ruangannya berbeda, peralatannya berbeda. Nah, sehingga untuk panjang kabelnya pun itu berbeda. Ya, misalnya di kampus di Surabaya, di Universitas Dinamika, itu dia punya panel LED yang besar, sehingga cara penanganannya tentu berbeda kalau misalnya kami pakai backdrop print-printan dan juga pakai LED proyektor. Jadi peralatan kami harus bisa beradaptasi, harus bisa sinkron dengan peralatan yang dimiliki oleh host di tiap kota. Sehingga cukup banyak betul peralatannya. Kemudian juga kita punya peralatan khusus untuk cerdas cermat, itu juga harus kami persiapkan dengan teliti, dengan detail, karena itu nyambung juga ke tampilan scoring dan lain-lain. Itu harus bisa kami gelar dengan cepat, harus bisa kami bungkus lagi, dan siap untuk berangkat ke kota selanjutnya juga dengan cepat. Sehingga harus mencukupi kebutuhan dan juga jika di packing harus ringkas. Dan karena ini adalah lomba yang bersifat teknis, maka kami juga harus sangat serius mengenai masalah soal dan juga penjurian. Nah, ini yang juga tidak mudah, karena kami harus membuat sampai sekitar 1.000 lebih soal yang kami persiapkan untuk acara ini, dan soal ini juga tidak boleh sama persis dengan soal tahun lalu. Jadi di sini kami harus membuat soal yang mungkin harus berbeda dengan tahun kemarin. Untuk jumlah set soalnya sekitar 22 set ya, karena ada 22 tim yang akan lanjut ke tahap 3. Dan di tahap 2 ini kami juga harus menyediakan 20 soal cerdas cermat. Ya, soalnya ini kami harus membuat istilahnya seimbang mungkin antar daerahnya. Jadi biar tidak ada kata soal di sana lebih mudah daripada regional yang di sini, enggak. Jadi kita bikin seimbang mungkin ya, tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Dan ini soalnya juga harus kami acak, kami buat kuncinya, kami bagaimana caranya supaya bisa diperiksa dengan mudah. Ya.
Kemudian di satu kota itu akan ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 tipe soal yang berbeda, supaya sebelah-sebelahan itu tidak mendapatkan soal yang bentuknya sama, tapi tingkat kesulitannya sama. Nah, ini yang membuat kami harus memiliki sistem khusus untuk pengelolaan soal, sehingga kami bisa lakukan random, kami bisa lakukan kategori topik, dan lain-lain. Dan kalau saya nggak salah mungkin sekitar udah lebih dari 1000 soal yang sudah kita buat yang bisa kita gunakan untuk Olimpiade tahun ini. Kemudian juga untuk masalah penjuriannya, penjurian ini juga menjadi sangat krusial. Kenapa? Karena kami hanya punya waktu sedikit untuk melakukan penjurian. Tantangan bagi kami tim juri adalah pada saat penyisian di Jakarta, di mana terdapat 112 peserta. Kami harus mengoreksi semua dalam waktu yang cukup singkat. Setelah memeriksa, kami harus menyeleksi 9 peserta terbaik yang akan maju ke tahap kedua. Kemudian kami harus merekap semua data, nilai, dan juga urutan mengumpulkan, dan kami upload ke server. Hari itu juga, supaya seluruh peserta hari itu juga selesai acara bisa langsung melihat nilainya masing-masing. Jadi kalau login, bisa lihat nilai masing-masing, bisa lihat ranking, dan lain-lain. Jadi semua hal ini harus kami lakukan secara paralel. Tidak hanya itu, tetapi juga masalah sosial media ya. Sosial media ini menjadi salah satu titik berat perhatian kami. Kenapa? Supaya acara ini juga bisa dilihat dan diikuti oleh banyak orang. Sebelumnya dari persiapan babak penyisian, saya juga bekerja sama dengan bagian video untuk mengupload hasil dari mereka membuat video. Kemudian selama acara berlangsung juga sambil meliput kegiatan babak penyisian. Lalu kemudian di akhir acara pun juga bertugas untuk mengupload hasil dari liputan babak penyisian di setiap kota. Pada saat pemilihan konten berupa foto ataupun video dari setiap babak penyisian itu kan berbeda-beda. Jadi saya harus memilih yang terbaik, lalu mengedit dan menginformasikan secara real time ke teman-teman semua. Dari beberapa kota saya harus memilih dari ratusan bahkan ribuan foto, itu harus terupload hari itu juga di sosial media. Mungkin yang di Facebook teman-teman bisa join itu di grup Olimpiade Jaringan Mikrotik APJI, dan disitulah saya harus memilih dari ratusan foto bahkan ribuan tadi, dan saya harus memilih yang terbaik. Sambil pelaksanaan acara, sambil melakukan liputan, motret, kemudian juga membantu teman-teman yang membuat video, tetap juga harus upload ke sosial media, upload ke YouTube, kemudian juga harus upload videonya ke Facebook. Ini harus dilakukan bersamaan semua. Hal yang lain lagi, video liputan. Jadi kami juga membawa 1 orang videographer yang tugasnya adalah membuat liputan saat pelaksanaan acara, kemudian juga membuat liputan persiapan acara, sehingga teman-teman bisa lihat kondisi di Makassar gimana, kondisi Balikpapan gimana, dan juga kota-kota yang lain. Jadi sebagai videographer saya harus bertugas untuk mengambil liputan. Untuk hari pertama mungkin kita harus mempersiapkan alatnya, sembari kita mengambil materi untuk video liputan yang akan kita share ke teman-teman pada malamnya. Habis itu setelah pas hari H kita ditugaskan untuk mendokumentasikan dari pagi sampai sore. Hal yang menarik sebisa mungkin kita dapat mendokumentasikannya. Tantangan yang paling berat sih sebenarnya di editing. Nah, setelah acara selesai, setelah saya membackup semua data dari kamera ataupun dari kamera foto, itu tim kemudian kembali ke basecamp. Kemudian saya melanjutkan edit tentang liputan Olimpiade tersebut, yang dimana itu ditargetkan H+1 sudah harus selesai. Jadi otomatis saya harus kembali basecamp, bersiap-siap dan langsung edit video tersebut. Bukan kadang sih, malah setiap kota ngeditnya sampai tengah malam ya, hitungannya lembur lah, bisa sampai jam 1 atau 2 pagi. Nah, demikianlah cerita dari teman-teman yang ikut keliling ke banyak kota, kemudian juga mempersiapkan acara ini dari awal sekali, dan yang jelas banyak hal yang harus dilakukan oleh tim pelaksana Olimpiade Jaringan ini. Jadi bukan sekedar jalan-jalan, tapi banyak sekali kerjaannya, dan satu kota itu kami hanya maksimal 6-7 orang. Jadi tidak berarti 10-10-nya berangkat bareng semua, enggak. Ada gantiannya, tapi
Yang jelas satu kota itu hanya ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 orang. Melaksanakan semua hal tadi kami rencanakan dengan detail, dengan teliti, dan syukur alhamdulillah semua bisa terlaksana dengan baik di lapangan. Dan berikutnya kami akan siap-siap untuk babak final di Bali bersamaan juga dengan Mikrotik User Meeting. Sampai jumpa pada acara final di Bali. Untuk teman-teman yang masuk seleksi tahap 3 dan berangkat ke final, siapkan dengan baik dan belajar yang rajin. Semangat terus buat peserta UJM di final nanti Bali. Sampai ketemu besok di Bali, jangan lupa belajar. Olimpiade jaringan. Olimpiade jaringan. Olimpiade jaringan. Olimpiade jaringan jadi juara. Olimpiade jaringan jadi juara. Olimpiade jaringan. Olimpiade jaringan. Olimpiade jaringan Jadi juara. Jadi juara. Jadi juara. Jadi juara. Jadi juara. jadi juara.